Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis 3 September 2020 adalah peringatan wajib Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Gregorius lahir di Roma pada tahun 540. Ibunya juga dihormati gereja sebagai orang kudus. Keluarganya tergolong orang kaya raya dan berada di antara keluarga-keluarga aristokrat atau bangsawan. Pada usia 33 tahun, ia menjadi prefek kota Roma. Namun Tuhan menghendaki Gregorius berkarya di ladang anggurnya. Ia meletakkan semua jabatan politiknya dan menjalani kehidupan membiara. Ia juga mendirikan biara-biara. Tahun 586, ia dipilih menjadi abbas di biara Santo Andreas di Roma. Di sana ia berjuang membebaskan para budak belian. Pada tahun 590, Gregorius diangkat menjadi paus. Ia membebaskan kaum miskin dan lemah, terutama para budak. Gregorius adalah paus pertama yang secara resmi mengumumkan dirinya sebagai kepala gereja Katolik sedunia dan memimpin gereja selama 14 tahun. Ia dikenal sebagai paus yang masyhur, negarawan dan administrator ulung pada awal abad pertengahan. Karena tulisannya yang berbobot, ia digelari sebagai pujangga gereja Latin. Meskipun begitu, ia tetap rendah hati dan menyebut dirinya sebagai abdi para abdi Allah atau servus servorum Dei. Gelar ini tetap dipakai hingga sekarang untuk jabatan paus di Roma. Ia meninggal dunia pada tahun 604. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 3 ayat 18 sampai 23. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai.
Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berhikmat di hadapan Allah. Pada peringatan Santo Gregorius Agung, Paus Gembala Gereja Universal ini, kita diajak untuk merenungkan tema berhikmat di hadapan Allah. Santo Paulus mengatakan bahwa orang yang berhikmat bagi dunia adalah kebodohan bagi Allah. Orang yang dianggap cerdik pandai di dalam dunia ini adalah bodoh di mata Allah. Sebaliknya juga, salib Kristus yang adalah hikmat Allah dianggap kebodohan bagi dunia. Jadi ada pertentangan antara hikmat Allah dan hikmat manusia. Saudara terkasih, kita lihat pengalaman Simon Petrus, seorang nelayan yang pandai mencari ikan, namun semalam-malaman tidak mendapatkannya. Namun pada akhirnya ia harus menyerahkan kepada kuasa Allah dan menaati perintah Yesus. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Ia kemudian menangkap ikan yang sangat banyak. Kenyataan itu mengantar Simon kepada hikmat yang lebih dalam lagi, yaitu pengertian bahwa dirinya adalah orang berdosa. Ia tidak memperhatikan lagi banyaknya ikan yang ia tangkap, dan ia juga tidak bergembira karena hal itu, melainkan ia malah merasa sedih dan tersungkur di kaki Yesus sambil berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Hikmat Simon Petrus di hadapan Allah ialah kesadaran dirinya sebagai orang berdosa berhadapan dengan Yesus yang penuh kuasa membuat mujizat penangkapan ikan. Namun Yesus berkata, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat Simon Petrus itu membuat ia percaya oleh Yesus
untuk menangkap banyak manusia, dimasukkan ke dalam perahu keselamatan, yaitu gerejanya yang didirikan di atas dasar Petrus itu. Orang yang mempunyai hikmat Allah akan mengerti dengan hatinya, akan merasakan dalam hidupnya bahwa ia adalah milik Kristus, dan di dalam Kristus ia adalah milik Allah. Tidak ada hikmat yang lebih besar daripada kesadaran akan hal itu. Semoga demikian. Amin.